Welcome back everybody. Semuanya pastikan Anda tetap dalam channel yang sangat luar biasa ini. Anda tetap akan diberikan informasi yang spektakuler, informasi yang terkini, informasi yang benar-benar sesuai dengan realitas, dengan fakta yang masuk logika. Ya. Kalau Anda sering mendengar yang berseliweran channel-channel sebelah ya, channel-channel di luar negeri maupun di lokal sini banyak sekali yang menyesatkan. Anda akan dibawa ke jalan yang keliru, yang salah, dibikin blunder, ya, ya. Jadi Anda harus tetap stay di channel yang benar-benar realitasnya tuh masuk akal, ya, benar-benar fakta, logika sesuai dengan hukumnya. Ya. Kalau memang begini ya begini, ekonomi ya begini, nggak bisa diputar balikan. Ya. Jadi fakta itu akan kembali, ya. Hukumnya itu akan kembali ke jalur yang semestinya, yang benar. Kalau begini, ya harusnya begini, hukum ekonomi seperti itu. Jadi kalau misalnya, ya, suku bunga Amerika Serikat, ya, US dollar itu makin tinggi, ya. Jadi nanti ini hari ini tanggal 26 April 2023. Saya tegaskan kepada Anda tetap harus memakai logika dalam melihat, jangan sampai Anda jalan serong, Anda keliru, blunder, karena menonton channel-channel yang tidak mengedukasi yang benar. Justru channel-channel yang selalu yang asal ngomong gitu loh, tanpa logika, tanpa fakta yang benar. Mereka hanya mengikuti kebencian orang-orang di luar sana, Amerika Serikat atau di negara-negara lain yang sekarang lagi kena sanksi, jadi kebingungan ya, bagaimana supaya membuat anti Amerika ya. Jadi selalu mengatakan US dollar melemah, atau mereka terpercaya dengan kata-kata fund manager besar bandar yang sedang mau memainkan mereka, yang membuat mereka rugi di pasar. Ya, selalu mengatakan bahwa US dollar akan melemah kalau resesi itu terjadi. Nah, inilah salah satu yang saya katakan bahwa ini sangat tidak mengedukasi. Justru ini salah kaprah. Ya, logika di mana ya gitu? Ya, logika kebalik-balik. Anehnya, yang mengatakan itu bahkan ada yang doktor, profesor. Jadi ini karena kebencian yang luar biasa besar, memuncak di ubun-ubun, akhirnya tidak memakai rasio dan logika berpikir. Membenci Amerika yang luar biasa. Biasanya kalau negara yang maju, negara kaya, negara yang hebat, pintar-pintar, itu selalu dibenci. Ada yang membenci. Nah, yang membenci itu justru orang-orang yang seperti itu. Bahkan orang yang hidup di Amerika, yang negara itu membuat dia kaya, dia mendapatkan dolar yang banyak, tetapi dia membenci dolar. Seperti inisial RK. Sampai dengan detik ini, logikanya nggak nyambung. Mengatakan bahwa dolar itu sampah, membeli emas kalau terjadi resesi. Dan dia, karena dia adalah salah satu influencer yang terkenal di dunia, dan salah satu pengarang buku bestseller dan lain-lain, dan kisahnya sudah sejak tahun 2000 cukup populer, maka semua orang di dunia mengikuti cara dia, cara pola berpikir dia. Bahkan orang Indonesia yang baru-baru muncul ya, jadi YouTuber apa, mengikuti pola dia. Bahwa kalau resesi itu kita harus membeli logam mulia emas, kita simpan emas. Apalagi yang disarankan Bitcoin, diikuti. Beli Bitcoin. Apa sih Bitcoin itu? Apa sih kripto itu? Kalau menurut investor kenamaan yang sudah mulai kaya, sudah mulai berinvestasi dari usia 11 tahun sampai dengan usia 92 tahun sekarang ini, yang tetap konsisten, ya, Warren Buffett itu mengatakan bahwa Warren Buffett, ya, sejak 11 tahun sampai 92 tahun, investor yang sudah cukup makan asam garam manis pahit, segala macam dia sudah merasakan sepanjang umur hidupnya. Usia 92 tahun, 11 tahun sudah berinvestasi. Jadi sudah 90% hidupnya hanya untuk investasi. Orang model RK itu dan lain-lain itu belum mengenal duit, dia sudah mengenal duit. Jatuh bangun,
tipu-tipu dunia ini, sudah ngerti dia. Jadi kalau dia katakan bahwa Bitcoin dan kripto adalah racun tikus kodrat, ya, segala sesuatu yang tidak ada gunanya sampah, berarti itu benar sampah. Tunggu waktu, tunggu tanggal mainnya. Tanggal mainnya ya sekarang ini, di saat suku bunga yang tinggi ini. Akan benar-benar jadi racun tikus kodrat yang membunuh banyak orang, menyusahkan banyak orang. Dan kripto-kripto itu sudah terbukti tahun lalu Terra Luna memakan korban, masih aja bandel, masih membeli kripto. Memang manusia memang begitu. Memang manusia itu 90% orang itu bandel. Dan mereka-mereka itu memang selalu jadi sasaran makan korban para hedge fund besar. Ya, para konsorsium. Saya nggak mau sebutin namanya. Tapi mereka lah yang selalu menjadi korban. Karena kebandelan, karena ngeyel, dan suka mengikuti ajaran-ajaran influencer yang kagak benar, yang nggak masuk logika. Pakai ilmu-ilmu yang tingkat tinggi yang blunder. Tingkat tinggi sampai pakai ilmu bintang di langit pun, tetapi masih salah. Prediksinya salah. Yang mengatakan bahwa kalau resesi US dollar melemah, harus harga emas naik. Itu logika di mana? Pakai hukum di mana? Teori ekonomi yang mana? Ya karena terlalu tingkat tinggi, terlalu blunder, sampai ke bintang-bintang di langit pun dipakai analisa. Akhirnya yang kagak jelas. Segala macam hidup itu sederhana saja. Jangan dibikin blunder gitu loh. Ilmu yang sederhana dibuat susah. Supaya seakan-akan ilmu tingkat tinggi. Lu sekolah sini bayar. Ini ilmu tingkat tinggi dibikin rumit gitu loh. Padahal cuma sederhana. Sangat simpel saja. Apa yang dikatakan Warren Buffett simpel. Kita berinvestasi di produk yang bagus. Kayak kata Bill Gates. Yang bisa menghasilkan produk yang bagus. Gak usah dibikin bulat. Kripto, Bitcoin yang algoritma. Anda dibikin pusing sendiri. Padahal ujung-ujungnya Anda mau dimakan duitnya. Saya sudah begitu banyak sekali saya mengalami hal-hal seperti itu. Saya bukan sejak tahun 1998 sudah melihat hal-hal itu terjadi setiap tahun banyak sekali. Money game lah, monkey business lah, model-model yang dibikin blunder. Dibikin buat tingkat tinggi, rumit-rumit ya, pakai ilmu sini digado-gado supaya si korban ini nggak ngerti. Wah hebat, luar biasa, teknologi tinggi, bagus, ikut. Akhirnya ujung-ujungnya disesat, uangnya diambil. Ujung endingnya tuh racun tikus kodrat seperti yang dikatakan Warren Buffett itu. Nah, saya mau tegasin di sini kepada Anda semua, Anda yang tetap di channel ini, yang stay mendapatkan informasi yang bermutu, bermanfaat. Jangan mendengarkan informasi yang keluar dari arus, yang melawan arus gitu. Kalau suku bunga US dollar melemah, resesi Amerika itu akan terjadi. Dan sepanjang tahun, sepanjang dekade, hukumnya itu tetap sama. Karena Amerika sekarang masih tetap menjadi negara GDP terbesar di dunia. Masih menjadi negara terkaya di dunia. Menjadi safe haven, itu Amerika. Mata uangnya US dollars itu adalah safe haven. Nomor satu, number one. Tidak ada di luar itu. Emas itu bukan sebagai alat tukar, bukan mata uang. Emas tidak bisa menggantikan safe haven sebagai nilai tukar. Cash is the king, bukan cash itu sampah, kata influencer di Amerika itu. Cash adalah di saat resesi melanda dunia. Kalau Amerika menghadapi masalah resesi, karena pasti cepat atau lambat akan terjadi hal itu. Karena di saat suku bunga, saya sudah memantau cukup lama. Bayangin saya sejak tahun 1998 sudah mulai di industri begini. Jadi saya bukan mendengar atau searching di internet kayak anak-anak milenial, kan bukan hidup di zamannya itu. Tetapi mereka bisa berbicara zaman yang sebelumnya. Ya mereka tinggal searching internet, jago, tinggal copy paste berita-berita, seakan-akan mereka ngajari Anda. Nah, yang lucunya orang-orang sekarang bahkan lebih tua dari anak milenial mendengarkan apa kata anak-anak milenial. Nah, itulah saya katakan bahwa manusia sekarang itu logikanya udah kebalik-balik. Ya, fund manager di luar itu selalu itu orang yang sudah syaratnya tuh usia 50 tahun ke atas baru bisa jadi fund manager, mengelola dana. Yang bisa memberikan advice, bukan anak-anak ingusan milenial yang cuma jago copy paste.
Saya bicara ini edukasi, ini meluruskan supaya Anda itu sesuatu tuh Anda pakai logika gitu loh. Gitu loh. Kalau Anda melamar kerja, yang ditanya apa? Pengalaman Anda, bukan sekolah Anda. Sudah berapa lama di pekerjaan yang Anda hire itu? Yang ditanya gitu. Semakin berpengalaman Anda akan mendapatkan rewards gaji yang lebih tinggi. Bukan yang baru lulus. Gak ngerti apa-apa dia pekerjaan, malah diajarin sama anak yang walaupun lulusan SMA bisa ngajarin Anda yang lulus S2, karena S2 nggak ngerti pekerjaannya. Ya seperti itu, cuma bisa copy paste berita, ngomong-ngomong, jago ngomong, tetapi salah semuanya. Masa harga emas dunia itu akan naik di saat resesi? Logika dari mana? Saya kasih tahu ya, Anda buktikan omongan saya. Kalau suku bunga makin tinggi, ya, itu harga-harga komoditas itu akan jatuh. Emas itu masuk ke dalam komoditas. Emas itu bukan mengganti uang, bukan nilai tukar. Emas itu apa bedanya? Emas sama dengan minyak, sama dengan Anda beli rumah, ya, beli kopi, shopping. Emas itu adalah komoditi. Dari dunia zaman dulu sampai sekarang, emas tetap komoditi. Emas bukan nilai tukar. Anda tidak pakai uang emas itu untuk berbelanja. Ya. Perdagangan dunia, Anda beli barang di dunia, Anda tidak bisa bawa 1 ton emas. Anda untuk membayar itu harga barang yang kopi yang Anda beli, atau karet yang Anda beli, atau kelapa sawit yang Anda beli. Tetap pakai uang. Uang karen harus lancar. Jadi apa? Ya, di sini itu sama aja, tidak ada gunanya, tidak ada lebihnya emas dengan minyak, dengan kelapa sawit, dengan nikel, dengan batu bara, nggak ada bedanya. Hanya kastanya adalah kasta komoditi. US dollar itu safe haven. Emas itu naik itu ya sama aja. Anda kalau tinggal di Indonesia, Anda beli dolar, kalau inflasi tinggi, Anda melindungi nilai Anda beli dolar aja. Lebih tinggi nilainya daripada Anda beli emas. Hanya pada saat lebaran emas naik, pada saat Imlek emas naik. 1 tahun harga logam mulia emas itu hanya naik 7%. Nggak lebih, nggak kurang. Tetapi Anda imbal hasilnya tuh nggak bisa lebih tinggi daripada Anda beli US dollar atau obligasi. Anda bisa dapat 2 macam keuntungan. Fixed income pasti, dijamin pasti. Bukan harga emas atau harga komoditi itu bisa naik, bisa turun. Itu harga, itu aset-aset yang berisiko. Emas itu masih kategori aset berisiko. Karena harganya bisa turun, dan harga emas itu kalau resesi terjadi, saya selalu jelasin di video-video saya sebelumnya. Seperti yang berapa kali sudah ada 2 video yang saya membantah apa kata ya Bank of America dan kawan-kawannya sampai di Indonesia, itu yang mengatakan bahwa kalau resesi Amerika terjadi pelemahan US dollar, maka harga emas itu akan terbang sampai ke 2.200, 2.300 dan lain-lain, 2.400. Padahal yang sewajarnya, logikanya, harga emas itu akan akan drop dalam jika terjadi resesi. Harga emas itu akan drop dalam, sama seperti harga minyak juga akan drop dalam, sama seperti harga komoditis lain. Kastanya sama, hanya komoditi. Maka dia akan drop dalam. Harga emas itu akan jatuh dalam. Di video saya sudah jelasin. Ya, kita lihat nanti apakah yang benar Bank of America atau saya. Harga emas akan menuju ke level 1.450 US dollar. Karena sebentar lagi di bulan Mei, saya tegasin ya, di bulan Mei dan Juni 2023 ini terjadi benar-benar itu yang ditunggu-tunggu, ya, yang sudah kisi-kisinya sudah dari tahun lalu, dan saya lebih dulu di tahun 2021 saya sudah katakan bahwa akan terjadi kebangkrutan ekonomi, ya, perusahaan-perusahaan bangkrut banyak di Amerika Serikat, ya, karena krisis hutang, ya jelas pasti terjadi krisis hutang karena suku bunga Amerika sudah sangat tinggi, dan itu memang skenario setiap dekade. Seperti itu yang terjadi. Yang saya amati, ya, yang saya hidup, saya amati. Saya tahun 98 sampai sekarang, Anda coba buka buku, itu berapa banyak kejadian itu. Itu saya alami sendiri. Saya bukan mendengar dan copy paste.
Saya juga pernah melihat, ya saya trading sendiri, melihat tengah malam waktu uh, pesawat komersial terbang tabrak itu Twin Tower di Amerika, menara kembar di Amerika Serikat, teroris tabrak. Saya melihat sendiri bagaimana kejadian itu terjadi, harga itu lagi trading. Yang sekarang ngomong-ngomong di YouTube, zaman itu belum ada dia kenal dunia-dunia begini. Jadi kok mereka merasa lebih tahu gitu. Kalau resesi terjadi, harga komoditas jatuh. Itu hukumnya. Jadi harga emas akan jatuh ke 1.450 US dollar per troy ounce. Harga minyak dunia, oil, itu sudah mengarah ya, sudah on the way menuju ke harga 57 US dollar per barrel. Itu tanda-tanda, walaupun kelompok sebelah ya yang tidak menginginkan harga minyak itu jatuh, OPEC Plus dan Rusia itu dan lain-lain itu, mereka stop, pangkas produksinya, tetap saja komoditas itu jatuh. Karena Amerika, justru jangan Anda bangga, Anda yang membenci Amerika over itu, berlebihan itu, jangan Anda senang. Amerika, kalau Anda harus berharap Amerika itu harus ekonominya membaik supaya Anda kena imbasnya. Anda mengatakan Amerika bangkrut, ya, akan terjadi bank-bank yang bangkrut, ada karena krisis hutan dan segala macam. Ya memang yang benar itu akan terjadi, logikanya pasti akan terjadi. Tapi ingat, resiko dampaknya itu akan kena imbas ke semuanya. Amerika adalah barometer ekonomi dunia. Dari dulu sampai detik ini tidak berubah dan sampai selama-lamanya. Amin. Amerika tetap menjadi barometer ekonomi dunia. Karena tidak ada negara lain yang bisa menandingi Amerika seorang. Mereka bahkan mau bangun sekutu. Tetapi pun itu yang mereka bangun pun itu sekutu yang berbeda ras. Itu nggak bakal terjadi. Hubungan yang berbeda ras itu tidak mungkin terjadi. Dan Amerika tetap menjadi satu-satunya indikator barometer ekonomi dunia. Jadi kalau terjadi pelemahan ekonomi Amerika, maka semua negara akan kena dampaknya. Karena Amerika adalah pembeli terbesar di dunia. Amerika mengalami resesi yang panjang atau besar, ekonominya ambruk, maka Cina kena dampaknya. Uni Eropa kena dampaknya. Jangan kita anggap Indonesia tidak kena. Kita tidak, katanya lebih banyak hubungan dagang sekarang dengan China. China kena dampak dari Amerika, kita kena imbasnya juga. Itulah efek domino, semua akan kena. Jadi akhirnya menjadi krisis global. Ini logika saya. Anda buktikan, saya yang paling benar atau ikuti influencer di Amerika itu. Atau di luar-luar sana itu. Ekonomi Amerika melambat, maka seluruh dunia akan menerima dampak akibat dari pelemahan ekonomi Amerika. Ikut juga kena imbasnya. Bursa saham Wall Street anjlok, maka Amerika, Indonesia dan seluruh negara di Asia juga Eropa akan kena dampaknya. Ya, US dollar itu akan menguat. Karena sekarang kalau Amerika kena dampak, harga komoditas sudah pasti jatuh. Karena apa? Kekurangan likuiditas. Daya beli berkurang. Tidak mungkin orang mengganti uangnya beli emas. Yang saya katakan bahwa emas itu, apakah orang trading di futures logam emas, dia mengatakan bahwa itu tidak menggunakan fisik, ya, trading paper. Tetapi underlying adalah Anda beli logam mulia emas yang fisik. Apakah Anda mau setiap orang masing-masing rumah tangga, setiap orang investor besar yang belanja emas dalam jumlah banyak, dan Anda masing-masing itu mau stok logam mulia emas di rumah Anda, atau Anda simpan di bank semuanya, ada biaya semua, biaya simpan semuanya, makan biaya, Anda simpan di rumah, ya, Anda dimalingin, dicuri emas Anda itu. Itu zaman dulu, teori-teori zaman dulu, nggak level untuk zaman sekarang. Sangat merepotkan Anda sendiri. Logika saja yang sederhana gitu. Ya. Jadi
ujung-ujungnya adalah kembali lagi kepada fixed income. Yang dikatakan fixed income, obligasi pemerintah itu dijamin. Anda pasti dibayar oleh obligasi karena dijamin pemerintah. Kalau harga emas Anda masing-masing urus diri Anda sendiri. Tidak ada dijamin, dijamin dari orang lain yang percaya bahwa emas itu berharga. Kalau orang lain sudah tidak percaya bahwa harga emas tidak berharga, maka harga emas itu jatuh. Jaminannya cuma itu. Emas itu jaminannya cuma orang lain yang percaya harga itu bisa naik dan turun. Tetapi Anda beli obligasi pemerintah, ya saya kasih tahu ini supaya Anda pintar dikit, jangan terlalu percaya dengan YouTuber yang mengatakan emas itu levelnya level komoditi, apa emas, perak, tembaga, oil, minyak, bensin sama saja gitu loh. Emas itu dipercaya karena ada orang lain yang percaya bahwa emas itu berharga. Kalau orang lain sudah tidak percaya emas itu berharga, maka harganya jatuh. Tetapi obligasi pemerintah, ya, baik di masing-masing negara atau Amerika Serikat, sekarang gini, semua negara itu akan kena imbas. Karena kalau Amerika terjadi krisis, ya, logika ya, maka semua negara akan kena imbas, akan ekonominya juga akan menurun. Nah sekarang apa? Kalau semuanya kena, negara dia sendiri kena, maka dia akan mencari tempat yang dia katakan surga itu, safe haven itu. Cuma satu di dunia, yaitu Amerika Serikat. Tidak mungkin Anda semua simpan uang ke China. Hei, itu negara komunis. Anda jangan macam-macam simpan uang di dia, uang Anda langsung dibekap, dinasionalisasi, habis uang Anda semuanya. Jadi milik dia. Orang itu lebih percaya kepada negara demokratis dan politiknya stabil dan dia punya persenjataan nomor 1 di dunia. Berarti aman. Anda sudah percaya satpam Anda, security Anda itu aman, maka Anda simpan uang ke situ. Itu logika, saya pakai logika sederhana supaya Anda tuh jangan masuk akal, supaya percaya bahwa apa yang saya bicara ini adalah logika realitas yang benar. Jangan dibolak-balik. Saya kalau lihat mereka itu, aduh lucu banget ya. Resesi orang gak ada duit, suruh beli emas. Ya gimana ya? Itu namanya si tuli menuntun si buta atau ya begitu. Sama-sama kedua-duanya nanti masuk jurang. Gitu. Ini Anda pergunakan media ini untuk edukasi yang benar gitu loh. Kalau Anda punya hati nurani memberikan edukasi yang benar, yang masuk logika realitas, simpel saja tapi masuk tajam. Bahwa dari dulu sampai sekarang Amerika masih negara nomor 1 di dunia terkaya. Berarti Amerika adalah safe haven. Maka US dollar itu akan menguat. Menguat karena apa? Karena orang akan mengamankan aset mereka ke obligasi pemerintah Amerika Serikat. Karena itulah yang bisa dipercaya dibanding negara lain. Negara komunis nggak bisa dipercaya. Ya sudah, terserah Anda. Anda lihat aja nanti. Kembali lagi ke seperti sistem itu akan berjalan terus. Maka obligasi Amerika Serikat akan diburu. Bukan emas yang diburu. Ya. Maka ini ada peluang bahwa era jatuhnya harga komoditas sudah di depan mata. Karena harga minyak dunia itu akan terjun menuju ke level US dollar 57 US dollar per barel, maka harga emas juga akan turun ke 1450 US dollar per barel. Itu logika. Ya. Di mana-mana tidak ada minyak turun, emas naik, nggak ada. Tetap ikut ke 1450 US dollar per barel. Jadi belum terjadi pun sudah terbantahkan secara logika, sudah tidak masuk akal kalau ada influencer yang mengatakan harga emas akan naik 2.300, 2.200, 2.400. Baik di Indonesia maupun di luar. Ya, saya kasih Anda logika supaya Anda berimbang, supaya Anda ngerti manalah yang masuk channel YouTube ini yang berkualitas, yang realitas, ngomongnya sederhana tapi berkualitas daripada ngomong sana-sana pakai data itu mah besok juga sudah berubah. Hari ini begini jelek, besok data sudah berubah, besok jelek lagi, besok berubah lagi. Tidak bisa menjamin. Ya. Tetapi kita pakai yang data-data itu gampang sekali bisa berubah. Angkanya besok berubah lagi, besok lagi menurun lagi, besok lagi berubah lagi. Tetapi kita harus melihat trennya. Kita melihat fundamentalnya. Ya. Fundamentalnya adalah analisis fundamental mendasar itu adalah suku bunga masih tinggi.
Ini nanti tanggal 2 dan 3 Mei ini, Federal Reserve akan menaikkan suku bunga minimal itu 25 basis point. Bisa tiba-tiba 50 basis point, maka ambruklah against US dollar, indeks saham Wall Street, Dow Jones, Nasdaq, S&P, di Asia Hang Seng Index, dan indeks harga saham gabungan. Nah, sekarang dolar rupiah kita ini, mumpung harganya masih murah, ya Anda tahu sendiri bahwa rupiah kita ini tidak pernah bisa bertahan lama, kuat. Itu sama, mata uang di dunia juga begitu, sudah jatuh terhadap US dollar, maka rupiah kita juga akan jatuh. Maka ini peluang, ya. Begitu juga bulan Mei dan Juni ini akan terjadi sesuatu besar, krisis, ya, gelap Mei dan Juni ini. Karena US dollar menguat, maka saham-saham akan berguguran, ya, musim gugur, anjlok semuanya. Maka ini ada peluang besar untuk Anda, ya, di futures market. Berulang kali, 1000 kali saya mengatakan bahwa hanya ada di futures market yang suatu bisnis yang sangat fleksibel, sesuai dengan tren, dengan arah dan kondisi yang di luar sana. Kondisi bisnis real atau bisnis yang Anda lakukan sekarang ini, di saat kondisi nanti Amerika menghadapi krisis, ya, pelemahan US dollar, maka peluang terbesar adalah di trading di futures market, trading forex, commodity, contract for different, ya, hanya ada di futures market. Peluangnya luar biasa. Seperti kisi-kisi yang sudah saya kasih tahu ke Anda semuanya itu, ya. Tadi itu, harga-harga itu ke situ. Nah, bagi Anda yang awam, ingin tahu peluang itu, segera email saya di deskripsi di bawah ini. Saya akan kasih Anda peluang itu. Cepat email saya sediakan di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka jangan mendapatkan informasi yang keliru. Mereka dapat informasi yang benar-benar sesuai fakta dan realitas, sehingga membuat mereka mendapatkan keuntungan besar di pasar di saat kondisi ketidakpastian global karena ada terjadi pelemahan ekonomi Amerika, resesi panjang di tahun 2023 ini. Sukses untuk Anda.